Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Fikri Hadi Wirayuda, NIT 2130591 dari program studi TMP 3C. Mohon izin Pak, izin untuk menjelaskan terkait prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen dinasan. Yang pertama yaitu ada suling mulut, arloji, senter, prosedur SOP, dan form terkait. Lalu yang kedua memeriksa dan membaca dengan teliti O100, B93, dan B94. Dan yang tiga yaitu mencatat taspat atau batas kecepatan yang ada pada lintas dinas terintegrasi pada PD 16A. Lalu untuk yang kedua yaitu memeriksa rangka bawah kabin masinis lokomotif. Rangka bawah ini terdiri dari alat berangkai, lalu rantai pengaman, lalu posisi dan ketebalan blok rem, lalu langkah toraks silinder rem, lalu pegas, lalu persediaan BBM dan kebersihan lokomotif. Lalu pada kabin masinis, fungsi dan kondisi indikator lokomotif. Tekanan minyak pelumas yaitu 1,1 kg cm kuadrat atau 16 PSI, lalu tekanan BBM 2,8 kg atau cm per cm kuadrat, lalu tekanan turbo 0 PSI, lalu tekanan udara tangki penyeimbang IR equalizer reservoir 5 kg per cm kuadrat sampai 70 PSI, lalu aliran udara pipa brake pipe 5 kg per cm kuadrat sampai 70 PSI, lalu saluran udara pipa brake silinder 3,9 kg per cm kuadrat sampai 70 PSI, lalu tekanan udara tangki induk atau main reservoir 125 sampai 140 PSI, lalu kedudukan motor cutout atau MCO harus 6 traksi motor. Lalu yang ketiga memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi go-no-go item pada lokomotif. Yang pertama kelengkapan inventaris berdasarkan PD 16A pasal 8 ayat 4 itu berisi 4 buah stop block, lalu 2 buah bendera merah, lalu 1 bendera kuning, lalu 2 papan semboyan merah, lalu 1 buah pemadam api, lalu 1 set radio rangkaian atau kartu riwayat lokomotif yang diisi oleh dipo pemeliharaan dan dipo perbaikan. Lalu fungsi go-no-go item berdasarkan PD 16A pasal 10 ayat 1 dan instruksi direksi PT KAI nomor keputusan IU garis miring PM 005 garis miring 10 garis miring 12 garis miring KA garis miring 2010 tanggal 25 Oktober 2010, yaitu meliputi pembersih kaca wiper, lampu sorot, lampu kabin masinis, horn, deadman, radio lokomotif, pengukur kecepatan speedometer, pengganjal roda atau stop block, lalu ada apar, lalu lokotrek, dan yang terakhir emergency brake. Lalu yang keempat yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong. Yang pertama, asisten masinis memperhatikan I2 automatic coupler dalam keadaan baik, lalu sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik, dan yang ketiga yaitu sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Yang kelima yaitu melakukan percobaan pengereman setelah dirangkai. Yang pertama yaitu percobaan rem statis menggunakan rem pelayan atau automatic brake. Yang kedua yaitu tekanan udara paling belakang rangkaian menggunakan semboyan 21 yaitu sekitar 4,8 sampai 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan lokomotif di bawah pengawasan asisten masinis atau masinis. Lalu yang ketiga yaitu periksa blok rem pada rangkaian berfungsi dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada rem dinamis setempat.
Yang pertama menggunakan rem pelayanan atau automatic brake full service, lalu yang kedua independence brake keadaan rilis, lalu yang ketiga masukkan throttle max notch 3 lock DE 950 rpm lock DH. Pastikan tidak ada gerakan. Lalu yang keenam yaitu melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api. Yang pertama yaitu semboyan 40 dari PPKA atau PAP, lalu semboyan 41 dari kondektur. Masinis dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa semboyan yang diberikan benar berlaku baginya. Lalu jalur yang dilalui tidak terhalang, lalu wesel di arah yang benar atau tunjuk sebut, lalu lawan persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31 atau tunjuk sebut, lalu sinyal keluar telah berindikasi aman atau tunjuk sebut, lalu masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35, masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan, lalu melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan kereta api. Apabila stasiun tidak dijaga PPKA atau PAP, maka tidak berlaku semboyan 40. Dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau lokes, maka tidak berlaku semboyan 41. Lalu yang ketujuh, melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api. Masinis atau asisten masinis harus melakukan tunjuk sebut, semboyan, dan taspat. Lalu memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif, melihat semboyan 21 pada saat melewati lingkungan, lalu percobaan rem dinamis setiap 30 menit, memperhatikan O100 atau TBKA, lalu taktis masinis atau asisten masinis. Yang kedelapan yaitu melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat. Yang pertama yaitu tertamper. Tertamper ini yaitu memberhentikan kereta api, lalu lapor pada PK atau yang termasuk nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian. Pengecekan terhadap sarana, dan yang selanjutnya memberhentikan kereta api di stasiun terdekat dan membuat KDLB atau B94. Lalu yang kedua yaitu anjlok. Yang pertamanya yaitu memberhentikan kereta api, lalu lapor kepada PK atau nomor KA, petak jalan, dan bentuk kejadian, lalu memberhentikan semboyan 3 di depan dan di belakang rangkaian kereta api dengan jarak 100 meter. Apabila lengkung di jarak 600 meter atau sampai terlihat kereta api lain. Fungsikan rem pelayanan dan rem independen, lalu menggunakan stop block. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir 9. Melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api, yaitu stasiun antara pergantian masinis. Yang A yaitu masinis atau asisten masinis harus pertama memposisikan throttle handle dalam idle atau 0, posisi reverse handle netral dan dilepas, posisi independent brake dan automatic brake mengikat, lalu masinis atau asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif dan menjaga kebersihan lokomotif. Di stasiun akhir yaitu masinis atau asisten masinis harus memposisikan throttle handle pada posisi 0, posisi reverse handle netral dan dilepas, lalu posisi independent brake dan automatic brake mengikat, lalu serah terima lokomotif dan T200 kepada PUL, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif, lalu menjaga kebersihan kabin lokomotif, lalu menyerahkan LAPK dan TB kereta api pada penyelia atau JPAK, serta penyampaian secara lisan dalam perjalanan. Masinis atau asisten masinis melihat dinasan esok hari dan pengumuman di kantor JPAK atau penyelia dan diperbolehkan istirahat dan pulang. PUL melangsir lokomotif ke dipo yang dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak dipo. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.